Shalom Bapak Ibu Jemaat GIA Pegangsaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami, berkat penyertaan perlindungan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kami bersama-sama boleh terima pada siang hari ini. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan kembali dari Mazmur 121 ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dahulu ayat Alkitab ini saudara, nyanyian ini merupakan nyanyian ziarah. Nyanyian ini kerap dinyanyikan oleh para peziarah, ya, para peziarah Yahudi itu yang bepergian ke Yerusalem. Jadi orang Yahudi waktu itu punya harus menjalankan paling tidak 3 perayaan, dan mereka harus datang ke Yerusalem dari manapun mereka. Mereka harus berjalan menuju ke Yerusalem, yaitu di hari roti tidak beragi atau Paskah, di hari raya 7 minggu atau musim penuaian, dan di hari raya pondok daun. Mereka harus datang di 3 hari raya itu di dalam 1 tahun. Nah, mereka berangkat dari rumah masing-masing, berjalan bersama-sama ke Yerusalem. Yerusalem itu tempatnya tinggi, ya, ada di perbukitan seperti itu, dan medan waktu itu secara geografisnya itu tidak mudah. Cuacanya juga tantangan-tantangan dalam perjalanan. Nah, nyanyian ini berisi ungkapan kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Perjalanan itu tidak mudah, ya, untuk bisa tiba dengan baik dan dengan selamat sampai di Yerusalem. Maka ketika mereka berjalan sampai mereka itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Sangat-sangat membutuhkan yang namanya stamina yang kuat, kondisi keamanan, kondisi yang baik, sehingga mereka dapat tiba membawa persembahannya untuk datang menyembah, untuk datang beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca ayat ini juga bisa menjadi sebuah gambaran perjalanan hidup kita menuju ke Yerusalem baru. Semua kita sedang berjalan menuju ke Yerusalem baru, dan itu tidak mudah, ya. Perjalanan menuju ke Yerusalem itu banyak tantangan, banyak bahaya, banyak jebakan yang berpotensi membuat kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita alamin kekurangan, lalu ada tawaran, gimana kamu mau bekerja, gimana kamu mau tenar, gimana kamu mau populer, gimana kamu mau punya kekayaan yang berlimpah-limpah, kamu tinggalkan Tuhan. Ya. Banyak sekali jebakan-jebakan yang berpotensi untuk kita tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan banyaknya ajaran-ajaran dan kesaksian-kesaksian yang bertentangan dengan Alkitab yang berseliweran di media sosial. Hati-hati sekali di era digital seperti sekarang ini. Kita banyak mendengarkan si ini mengajarkan begini, si ini menanyakan begini. Bagaimana iman percayamu? Kalau buat saya tidak perlu diperdebatkan, karena itu semua bicara tentang iman. Balik lagi saja kepada Alkitab, baca Alkitabnya setiap hari. Minta tuntunan daripada Roh Kudus. Ketika kita tidak mengerti, berdiskusilah, sharinglah dengan sesama, ya, orang-orang percaya yang masih tetap mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab ini, firman Tuhan. Dan ingat selalu saudara, di segala situasi dan keadaan Tuhan ada di sisi kita, ya. Matanya tidak akan pernah lepas mengawasi kita. Kita harus yakini itu. Dia adalah penjaga yang terjaga dan waspada. Saudara, seorang penjaga yang ditugaskan menjaga itu tidak akan mungkin tertidur, tapi dia akan terus matanya itu mengawasi kanan kiri sekelilingnya, melebihi CCTV. CCTV ada batasannya, hanya depan, belakang, putar, tapi di sudut yang lain harus ditempatkan pula CCTV. Tapi Tuhan
itu ada di setiap langkah hidup kita. Dia ada kemanapun kita bergerak, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan itu ada. Dia penjaga yang terjaga, selalu terjaga dan waspada. Dia tidak pernah lelah. Dia tidak hanya tidak tidur, tetapi dia juga tidak terlelap. Di bawah naungan tangannya kita dapat duduk dengan gembira dan yakin akan penyertaannya. Dia adalah Tuhan yang selalu dekat dengan umatnya untuk memberi perlindungan. Pertanyaannya, kita sadar gak akan hal ini? Alkitab bicara tentang penyertaan Tuhan. Hamba Tuhan bicara tentang penyertaan Tuhan. Kesaksian-kesaksian bicara tentang penyertaan Tuhan. Penjagaan Tuhan. Tuhan ada di sisi kanan kita. Dia menyertai kita, tangannya memegang kita, memberi kita kemenangan. Kita sadar gak? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kita sadar gak? Kita yakin gak itu? Kita sadar akan hal ini gak? Kita sadarkah kalau Tuhan itu ada di sisi kita, mengawasi dan menjaga kita? Maka siang hari ini renungannya adalah, tanyalah kembali pada kita. Sadar gak? Kita menyadari gak kalau Tuhan ada di sisi kita? Boleh dijawab dalam perenungan dan saat teduh saudara. Karena banyak sekali kesaksian yang kita dengar, yang kita dapati, kita baca. Tetapi pertanyaannya untuk kita masing-masing, sadar gak bahwa Tuhan itu ada di sisi kita, menjaga kita? Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Begitu banyak kesaksian yang kami baca, kami dengar, kami lihat, yang menyaksikan Tuhan yang peduli, Tuhan penjaga, Tuhan menjaga, Tuhan mengawasi, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan berada di sisi kanan, kiri, depan, belakang. Tapi hari ini, biarlah setiap kami bertanya, apakah kami sungguh menyadari hal itu, sehingga kami akan tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada siang hari ini. Segala pujian kami kembalikan hanya bagi Tuhan, dan kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin.